video pertama saya. Jadi saya di sini ingin mereview sebuah mobil asal Amerika, tapi dia dibuat di Thailand. Ya ini dia, Ford Fiesta Trend. Dengan kubikasi mesin 1500 cc dan transmisi manual. Oke, jadi kita mulai review dari eksterior, lalu masuk ke interior, lalu kita telusuri bagaimana impresinya ketika di jalanan nanti. Ya, untuk eksterior bagian depan ini sangat menarik buat saya karena saya melihat secara pribadi mobil ini lebih mirip ke mungkin merek itu ya, Aston Martin ya, termasuk lampu-lampunya itu sangat mirip. Jadi ini menurut saya hanya sebagian segelintir orang mungkin yang suka karena mungkin mobil ini juga penjualannya tidak begitu baik di Indonesia. Tapi overall di depan cukup bagus, mungkin hanya kurang di fog lamp, mungkin DRL juga ya, karena ini juga versi yang kurang tren waktu saat setelah DRL muncul di Indonesia. Jadi ini cukup bagus menurut saya, hanya saja penjualannya saja yang kurang bagus. Kali ini kita bergeser ke bagian samping. Bagian samping ini mobil ini dibuat sangat kompak ya, bagi di bagian belakang sini. Dia terlihat lebih pendek, tidak seperti komputernya yang lain seperti Yaris atau Jazz, mungkin meskipun dia di sini pendek, tapi dia tetap terlihat lebih tinggi. Nah, kalau di sini tuh bagiannya lebih halus. Ini lalu juga mesin spion juga agak sedikit unik di sini ya. Dia nempel di sini tidak seperti banyak mobil lain yang mungkin di kaca atau gimana. Ini tempatnya juga seperti ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan sein sekalian. Dan untuk kualitas bodi, Ford layak diperhitungkan karena dia sangat bagus sekali. Boleh jadi dengan untuk velgnya ini ukuran 15 inci. Dan ini masih original bawaan. Mungkin si pemilik mungkin punya planning untuk mengganti yang lebih keren untuk menyesuaikan dengan karakter mobil ini. Ya. Bawah sini mungkin cukup skidnya cukup tipis ya. Jadi ground clearance agak tinggi. Jadi aman untuk jalanan yang kurang baik. Di Indonesia sangat cocok untuk itu. Oke. Lalu di bagian di sini pilar C sangat kecil. Tapi ini untuk kompartemen bagasi cukup lebar. Jadi pas untuk dibawa liburan atau kebutuhan yang lain. Ya, setelah bagian depan dan bagian sampingnya oke banget, kita juga punya bagian belakang yang nggak kalah keren dari mobil-mobil yang lain. Oke, jadi kita di sini lampu sini cukup unik. Jadi di sini tuh lebih berkompleks sana, seperti mungkin Isuzu R3 mungkin ya. Dan di sini juga logo Fiesta, tapi tidak terdapat tulisan trim trend atau yang versi sportnya. Dan ini juga sedikit minus ya, lampu tidak tampak, ini masih plastik. Ini masih plastik. Juga spoiler belakang cukup rapi dibuat. Ini juga sangat bagus untuk monopang supaya tidak terlalu panas. Ini ada lampu kecilnya ya, merah ya. Ini juga sensor ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sensor di sini. Dan mungkin kita coba buka bagasi ya. Tapi sudah dilihat jauh sekali ke atas ya. Tapi ini cukup lebar. Tidak bukan step, itu otomatis harus terbuka penuh. Ya, di sini sangat lebar ya menurut saya. Mungkin di sini bisa untuk ditaruh 2 galon ya, 2 galon dan mungkin 2 buah gas. Tapi ini tidak bisa ya, ini tidak bisa rata lantai. Tidak bisa rata lantai sebenarnya. Jadi ini tidak bisa rata lantai. Jadi hanya seperti ini saja. Tapi ini cukup empat, cukup lebar. Ya. Jadi mungkin untuk membawa barang-barang jika Anda hanya pergi berdua, ini sangat memadai untuk barang bawaan Anda. Dan ini juga terdapat yang sangat jarang kita temukan, yaitu first aid. Dan ini untuk triangle-nya, ini seperti vakum mungkin ya. Ini materialnya juga cukup bagus dan ini juga cukup berat, ini sangat kuat sepertinya ya. Ini sangat bagus.
Ya, setelah kita mengeksplor semua eksteriornya, kita coba akan masuk ke dalam. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Tapi sayangnya ini belum keyless entry ya, masih pakai kunci manual biasa. Jadi kita coba masuk. Dan ini coba interiornya seperti ini. Kita coba masuk ya. Dan ini joknya nyaman banget ya. Joknya tuh kayak ngerangkul kita gitu loh. Nah di sini nih, ini rangkul banget gak kayak komputer yang lain. Di sini juga ini panjang ke depan ya, jadi nyangganya tuh nyaman banget. Kita coba ini ke belakangin lagi. Nah, ini posisi duduk saya dengan postur tubuh 170 cm. Ini saya nyaman di sini. Beda dengan mobil yang biasa saya bawa kayak Avanza gitu ya, ini beda. Soalnya ini panjang sampai ke depan, jadi numpuk sampai ke sini. Ini enak. Dan view-nya juga, jarak pandangnya juga, visibility-nya juga bagus ya. Dan di sini udah ada airbag juga untuk penumpang, lalu ini juga bisa di naik turunkan ya. Bisa tinggi banget tuh misalnya. Ini bisa tinggi banget. Nah ini udah mentok segini, udah mentok lalu kita turunin lagi. Nah, ini sebenarnya sih sesuai selera ya, sesuai tinggi badan driver ya. Kalau untuk posisi saya yang nyaman itu seperti ini. Cuma ini ini udah bisa teleskopik tapi belum bisa tilt ya, belum bisa naik ke atas bawah, tapi kita nggak bisa tarik ke depan buat sesuaiin. Nah ini yang sesuai posisinya, ini udah pas. Terus ini kuncinya masukin ya. Jadi ini pemirsa, saya sudah berada dalam mobil Ford Fiesta yang versi Trend manual transmission 1,5. Jadi ini bagian dalamnya terlihat sangat, menurut saya ini sangat berbeda dengan produk selevelnya yang lain ya. Ini sekelas komputernya sebelah mungkin. Jadi ini sangat futuristis ya menurut saya, meskipun dia lahir di tahun 2013. Kayak mungkin seperti untuk handle-nya ini dia sangat bagus ini ya. Sangat rigid untuk juga ruang kita istirahat seperti ini pun ini sangat mengakomodir lengan kita ya ini ya. Dan tidak mengganggu tombol-tombol yang ini karena desainnya itu dia menjorok ke dalam. Jadi aman. Dan ini ada audio juga. Di sini ada tombol untuk mengatur spion. Di sini ada pengaturan lampu. Jadi lampu sudah tidak lagi di sini. Jadi ini hanya wiper. Dan sin juga ada di sebelah kiri ya. Mungkin untuk kalian yang terbiasa membawa mobil seperti Honda, Suzuki atau Toyota, mungkin kalian harus beradaptasi soal ini ya. Jadi lampunya itu sudah mengadopsi tombol di sini. Dan ini seperti dibalik saja sebenarnya ya, dan dibalik dan tombol lampunya dipindah. Dan untuk masuk ke kabin bagian tengah, ini mungkin agak unik di antara yang lain ya. Di sini ada dial pad. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada fungsi seperti kita untuk menelpon. Memang mobil ini bisa untuk menelpon karena sudah disebut oleh Sync by Microsoft. Nah, di sini ada CD, radio, aux, phone, menu. Jadi di sini tuh banyak sekali akses untuk terhubung dengan gadget-gadget kalian. Jadi ini tuh mobil anak muda banget sebenarnya ya. Jadi kita bisa maksimal, bisa nggak cuma performa yang mantap, tapi juga tentang apa ya namanya, fleksibel buat para anak muda, mungkin mahasiswa, mungkin kalau anak SMA sih jangan dulu lah, kebagusan ini. Terus kita ke persneling, ini juga ke bagian sini sangat rapi ya. Di sini ada 5 transmisi, di sini ada bisa untuk koin. Nah, di sini ada kontrol AC, ada tingkat fan-nya, di sini ada tingkat kedinginannya, lalu di sini ada kemana arah udaranya akan mengalir. Nah, ini ada defogger juga. Tapi ini untuk entah kaca belakang atau depan saya kurang tahu ini. Nah, di sini juga ada central lock terletak di bagian tengah. Nah, dan ini ada tombol-tombol, itu di sana ada layar kecil ya. Layar kecil yang sangat mengakomodir, jadi ini sangat bagus ya. Menurut
menurut saya ini walaupun kecil tapi ini sangat multifungsi karena bisa terhubung dengan handphone. Jadi ketika memutar musik Anda tidak perlu mempersiapkan flash disk atau yang lain, jadi hanya perlu menghubungkan ke smartphone Anda ya. Nah, dan di sini posisi setir bisa dilihat ya, setirnya sangat bagus ini. Mungkin kalau dimirip-mirip kan mirip dengan Ford Mustang mungkin ya, bagian sini tuh agak kesini ya. Nah, ini sangat mantap digenggam juga, sesuai, tidak mengganggu visibilitas juga karena ini bisa disetting dari sini juga ini ya. Jadi sesuai dengan posisi saat driving. Jadi ini bisa sport seperti ini, mungkin bisa lebih tinggi untuk orang yang tingginya kurang dari 160, terutama untuk para wanita ya. Nah, untuk para pria biasanya seperti ini, segini itu sudah pas sebenarnya. Dan di sini ada kaca, cuma belum dilengkapi dengan lampu ya. Tapi ini cukup bagus. Di sini ada tempat CD, kompartemen CD. Ini cukup unik ya, barang langka seperti ini ya. Ini juga lampu. Nah, di sebelah sini ada lagi juga kacanya sangat lengkap. Sebelum ketemu pacar mungkin bisa dandan dulu di sini, benerin rambut. Oke, di sini ada 4 AC. Ada 4. Dan audio juga ada 4 di depan dan 2 di belakang. Mungkin jika ada tambahan ini sangat bagus ya. Nah, di sini cukup lega pemirsa. Sangat lega ya. Di sini juga ada kompartemen kecil yang lumayan untuk mungkin tempat-tempat atau yang lain, mungkin seperti uang-uang recehan yang berbentuk kertas seperti ini kita bisa taruh di sini. Ya, seperti ini. Nah, di sini kita ada charger 12 volt dan ini juga ada seperti logo yang menonjol, Sync by Microsoft. Nah, di sini juga ada colokan flash disknya ya, sangat rapi dan futuristis meskipun ya saya sudah sampaikan tadi dia lahir di tahun 2013. Cukup bagus. Lalu mungkin di bagian speedometer terdapat informasi yang cukup lengkap seperti suhu, lalu rata-ratanya juga kita bisa detek di sini. Nah, ini di sini ya sangat baik sekali desainnya, futuristis. Terdapat ada 2 klaster ya, RPM dan kilometernya. Terus ini juga ada indikator bensinnya. Lalu ini informasi yang bisa kita himpun untuk memantau kendaraan ini. Oke, lalu setelah itu kita pindah ke bangku belakang. Saya ini sudah berada di bangku belakang dari Ford Fiesta Trend 1.5. Di sini feel-nya cukup mirip dengan Mazda 2 ya. Ya, sangat mirip. Beda dibandingkan kalau dengan Jazz atau Yaris, mungkin dia sangat lega ya. Di sini kita cuma dapat segini dengan atasnya mungkin 4 jari. Cuma ini kesini dia longgar ya, bisa ditekan, jadi mungkin ini bisa agak kesini. Tapi ini cukup lebar lumayan dan ini nggak bisa dimundurkan lagi. Dan ini di depan adalah posisi mengendarai saya dengan tinggi 169 cm kurang lebih. Tapi ini cukup lega dan di sini mungkin sepatu bisa masuk ke sana ya, mungkin agak lega seperti ini. Ini juga ada headroom rest. Tapi kalau dimasukkan ke bawah dengan tinggi sekian ini akan mengganjal di punggung. Jadi lebih baik ditinggikan sekalian. Nah, ini akan benar-benar membantu untuk ketika beristirahat. Tapi ini kalau untuk jarak jauh juga serba salah pemirsa. Kan juga seperti ini, kita mau kesini juga kurang enak ya. Ya, tapi ini untuk ke atas lumayan lega sedikit. Sekitar 5 jarian. Dan di sini juga kita ada untuk beristirahat lengan di sini, jadi cukup nyaman ya. Tapi sayangnya jok belakang tidak sepanjang di kursi depan. Karena jika mungkin sampai di depan seperti ini, mungkin bisa cukup nyaman di sini dan ini bisa lebih agak lebih ke dalam, jadi lebih nyaman. Tapi ini cukup nyaman untuk saya. Overall cukup nyaman seperti Mazda 2 ya. Tapi feel-nya juga tidak jauh berbeda dengan mobil sedan. Ini cukup keren. Di sini juga ada yang unik ini pemirsa. Ada mungkin ditujukan untuk hanger mungkin ya, gantungan baju atau plastik makanan. Jadi Anda ada plastik di sini, Anda bisa makan sambil melihat sang driver bawa mobil ya.
cukup bagus, dan ini kaca juga sempit ya untuk visibilitas, tapi cukup nyaman, jadi tidak terlalu lebar, juga bisa menjaga privasi kita ya. Nah, di sini ada, tapi di sini juga udah ada seat beltnya, tapi di belakang ini terhalang kursi. Ini sangat safety pemirsa, meskipun baru 2 titik tapi dia sudah cukup untuk di kursi belakang. Ya, ini ada, lalu di sini juga ada untuk kursi tengah, jadi untuk 3 orang kita bisa pakai seat belt. Nah di sini, lalu di sini juga ada untuk orang ketiga, jadi total di mobil ini ada 5 seat belt untuk mengakomodir keselamatan 5 orang yang ada di dalam mobil. Tapi rekomendasi saya, mobil ini baiknya digunakan untuk 4 orang, 2 di depan dan 2 di belakang. Karena jika 3 dengan ukuran sebesar saya mungkin akan sangat sempit, karena saya saja sudah memakan space sebesar ini. Jadi mungkin dengan orang-orang yang bertubuh kecil mungkin lebih bisa 3, atau anak-anak yang masih umur 12 atau sampai 15 tahun itu cukup mengakomodir ya. Cuma masalah pada Ford itu hanya satu ini kayak ini. Ini yang membuat serba salah. Ini kalau santai begini enak, cuma kalau ketika mau kita jarak jauh lalu kita mau istirahat sebentar, ketika ini diturunkan, seperti ini. Ya, ketika mau diturunkan ini sangat mengganjal pemirsa. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Di sini hanya ada 1 tombol. Tapi di belakang sini ada satu yang unik, cup holder. Tapi sayangnya ini hanya 1 ya. Hanya 1. Jadi mungkin jika ada 2 orang mungkin Anda bisa rebutan dengan yang satunya. Di sini ada juga tempat yang cukup mungkin untuk air mineral. Ini sangat, tapi ini joknya masih bahan fabrik ya, belum kulit, tapi cukup lah warna hitam jadi tidak cepat kotor. Dan ini juga empuknya pas, lalu nyaman juga untuk diduduki. Oke. Di sini ada, oh ya, ada lampu juga di belakang sini ya. Jadi tidak hanya di depan. Biasanya mobil-mobil itu pelit, jadi yang dikasih hanya yang di depan, tapi ini sampai belakang juga dikasih. Nah ini sepertinya juga sudah support peredam, jadi memang di dalam mobil ini sangat kedap sekali suasananya ya, sangat bagus untuk mengatasi noise dari luar. Ini sangat bagus ya. Oke, lalu kita pindah ke bagian bagasi ya, kita ulas bagian bagasi. Oke. Ya, ini adalah mesin Duratec yang tertanam di balik kap mesin Ford Fiesta tipe Trend. Ini 1500 cc 4 silinder inline dengan tenaga sekitar 790 PS yang berada di kisaran 6000 rpm. Jadi ini mainnya di rpm atas, dan ini ukuran bor kali stroke-nya itu 79 kali 76. Jadi ini karakternya lebih ke mesin overbore. Jadi emang akselerasi agak lemot, tapi kalau di atas dia jangan ditanya, dia bagus. Nah, ini untuk buat suspensinya, kalau mau bongkar-bongkar itu lewatnya sini. Oke pemirsa, jadi kebetulan kamera SLR saya mati, jadi saya lanjut pakai kamera smartphone saya. Kita di sini mau bahas kesimpulannya aja nih. Dari kesimpulan ini, mobil ini Ford Fiesta yang trim dari Trend 1500 cc manual transmission ini sangat impresif ya menurut saya untuk mobil keluaran tahun 2013, tapi ini everlasting, nggak kalah sama mobil yang keluaran tahun 2016 atau 2015 sekalipun ya. Fiturnya juga melimpah, cuma sayangnya ATPM-nya yang kabur. Jadi orang-orang yang mungkin punya mobil Ford tuh agak kecewa ya untuk bagian perawatan. Tapi kata owner mobil ini, dia itu kalau beli spare part dia biasanya ke Jogja, paling dekat, soalnya posisi kita di Purwokerto,
Tapi kalau mau yang lebih lengkap mungkin Indian ke Jakarta, itu lebih lengkap. Tapi untuk bengkel sendiri di sini dia nggak ada bengkel resmi, cuma dia ngikutnya mungkin ke Chevrolet atau bengkel-bengkel umum yang biasa ngehandle mobil khas Amerika. Tapi ini untuk dari mesin dengan power yang melampaui sedikit Honda Jazz yang dengan 120 HP itu sangat lumayan. Cuma hanya saja ini karakternya lemot di tarikan bawah. Cuma untuk performa di atas untuk trek lurus yang jauh mungkin ini tenaganya sangat meledak-ledak di atas karena tenaganya itu baru keluar di 6000 rpm. Jadi ini sangat luar biasa ya untuk mobil sekelas ini, namun hanya sayangnya itu entah kenapa banyak yang tidak minat dengan mobil Amerika ini. Mungkin mereka lebih cenderung berpikir ke perawatan ya. Jadi menurut saya orang-orang yang beli mobil Ford, Chevrolet, ya semacam teman saya itu mungkin dia yang bernyali besar dan berhati yang sabar juga untuk menanti spare part yang datang ketika spare part di Purwokerto itu habis. Ya, tapi overall mobil ini sangat bagus. Keren lah, cocok untuk anak muda yang baru naik kelas mungkin dari LCGC seperti Ayla, Agia, cocok lah untuk cari bekasan udah agak murah sekitar 140 jutaan lah. Ini sangat worth it sekali dan sangat value for money menurut saya ya. Oke, pemirsa sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video saya dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.